Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi sama aku Diva. Dan di video ini adalah video step keempat, gimana kita mau ngebahas step by step untuk daftar visa E31A. Nah, ini adalah video paling utamanya ya mungkin. Dan di sini aku mau nunjukin ke kalian tutorialnya. Kita langsung aja check it out. Oke guys, kita lanjut ke tutorial apply visanya ya. Di video ini aku pengen tunjukin gimana waktu itu aku apply visa E31A buat suami WNA aku. Dengan kata lain, aku sebagai istri WNI menjadi sponsor atau guarantor atau penjamin buat WNA ini masuk dan tinggal di Indonesia. Oke, langsung aja, jangan lupa kita masuk ke websitenya dan kita udah login ya ke akun guarantor atau akun sponsor atau penjamin kita. Gimana buat akunnya sebelumnya aku udah bahas di video lain. Dan kalau kita sudah login, ini di home akan muncul seperti ini. Ada frameworknya ya, kalau bisa kita lihat 3 tahap utama untuk mengajukan visa. Jadi pertama itu apply dulu atau mendaftar, yang kedua pembayaran, dan yang ketiga download e-visanya. Kita langsung aja ke tahap pertama yaitu apply. Jadi kita klik aja di sini yang apply. Nah, teman-teman ingat di sini kita sebagai sponsor mau mendaftarkan visa buat pasangan WNA kita. Jadi langsung aja pilih paspor negara WNA itu apa, suami aku itu Pakistan. Lalu main purpose atau tujuan utamanya untuk apa ke Indonesia. Kalau suami aku untuk E31A ini bisa kita pilih yang general, family, or social. Setelah itu sub purpose-nya adalah kita pilih family dependent. Lalu I want to explore and choose a visa E31A, pilih yang atas. Kalau udah, nah ini tinggal kalian mau pilih 1 tahun apa 2 tahun, pastinya harganya berbeda ya. Kalau sudah klik detail dan apply, nah di sini akan muncul detail tentang visa E31A sebelum kita lanjut mendaftar. Poin pertama bisa dilihat bahwa ini bisa yang 1 tahun atau 2 tahun dan sama-sama bisa diperpanjang nantinya di Indonesia. Untuk kos atau biaya seperti yang tertera, ada yang USD, ada yang rupiah yang harus dibayar. Tapi waktu aku daftar itu semuanya diminta rupiah. Untuk detailnya nanti bisa kita lihat. Lalu poin ketiga, ini dikasih tahu dengan visa ini si WNA tuh bisa apa. WNA boleh bekerja atau sekolah selama itu dilaporkan ke kantor imigrasi ya, jadi harus punya izinnya. Terus boleh travel, boleh ngunjungin keluarga, teman, turis. Dan nomor 4 ini WNA itu harus secara finansial mencukupi untuk stay di Indonesia, mengikuti semua peraturan yang ada di Indonesia, hukum di Indonesia, menghormati budaya yang ada di sini. Terus poin kelima, informasi lainnya yang A ini diberitahu bahwa WNA nggak cuma dapat visa tapi dapat ITAS, terus izin keluar masuk Indonesia. Poin B-nya nggak boleh melewati batas ya, stay di Indonesia. Terus di C itu bahwa izin tinggalnya itu boleh diambil secara fisik ke kantor imigrasi. Nanti kalau di Indonesia nggak boleh jual barang atau jasa. Dan yang terakhir nggak boleh bekerja dan menerima seperti gaji dan sebagainya kecuali lagi-lagi dilaporkan ke kantor imigrasi. Jadi udah dapat itu dibilangnya multiple activity reporting process gitu. Lalu di poin ke-6 bisa kita lihat nanti dokumen apa aja sih yang dibutuhin untuk daftar visa ini. Bisa dilihat ya, ada paspor, minimal itu berlakunya masih 6 bulan valid. Terus ada proof of living expenses, harus ada uang di rekening minimal kurang lebih $2.000. Waktu aku bikin video ini itu sekitar 32 juta rupiah. Terus ada fotografi pakai yang berwarna, ada CV, ada itinerary atau plan kegiatan di Indonesia. Terus yang poin F ini adalah pendaftarannya itu dilakukan oleh istri atau suami Indonesia. Yang G ini perlu bukti bahwa si WNA ini udah menikah dengan WNI seperti buku nikah. Lalu poin yang ketujuh ini adalah visa validity. Jadi visa E31A ini validnya itu 3 bulan atau 90 hari. Jadi ketika visa itu terbit, mulai dari itu terbit sampai 3 bulan ke depan itu berlaku dan WNA harus masuk Indonesia. Kalau sudah paham, kita klik apply atau daftar. Nah, ini di tahap pertama ini kita akan ngupload personal information WNA ini. Pertama kita upload paspor WNA ini ya, yang bagian identifikasinya itu. Kita klik upload, pilih dokumennya, ini berupa JPG ya atau foto. Kalau berhasil ke upload akan keluar gambarnya. Lalu kita scroll lagi ke bawah, masukin pas foto WNA itu. Berwarna ya, jangan lupa. Kita pilih dan kita klik open. Kalau sudah muncul, kita klik next ya. Nah, selanjutnya ada informasi tentang visa yang kita pilih. Jadi pastiin lagi betul ya, family dependent, tipenya E31A, length of stay-nya 2 tahun,
Tipe paymentnya atau pembayaran memang cuma satu pilihan, Simponi. Gimana caranya? Itu bisa lewat mobile banking, aku tunjukin di video lainnya ya. Selanjutnya kita masukin personal information WNA ini, mulai dari nama lengkap, lalu jenis kelamin, tempat lahir, dan lain sebagainya, masukin aja. Terus informasi dokumen, paspor aja sih yang gampang ya. Dan date expiry semuanya dimasukin. Selanjutnya alamat WNA ini ketika nanti di Indonesia. Kayak aku kan suami akan tinggal bareng aku di rumah, jadi aku pilih tipe residence atau tempat tinggalnya itu rumah. Jadi kita choose home di sini. Lalu jangan lupa alamat lengkapnya, kode pos, provinsi segala macam dimasukin ya. Selanjutnya ada dokumen utama. Pertama personal bank statement atau statement rekening korannya WNA ini selama 3 bulan terakhir. Aku juga udah buat video khusus tentang gimana caranya bikin e-statement itu dari mobile banking. Selanjutnya masukin marriage certificate, di-upload di sini yaitu buku nikah, dan yang terakhir itu surat ini dibilangnya proof of guarantee from the guarantor or a statement of commitment from the husband or wife. Jadi ini namanya surat pernyataan dan jaminan dari kita sebagai sponsor WNI buat si WNA ini. Contoh suratnya aku kasih lihat di sini, ini bikin aja sendiri. Jangan lupa dimasukin identitas kita sebagai WNI dan yang mau kita sponsori yaitu WNA dan tanda tangan di atas materai ya. Selanjutnya ada support document atau dokumen pendukung. Di sini pertama diminta CV WNA. Teman-teman bisa lihat di sini nggak ada tanda bintang merah kayak yang di atas ya, berarti sebenarnya nggak wajib. Tapi kalau kita lampirin itu bagus. Masukin CV WNA. Selanjutnya ada travel itinerary. Itinerary itu semacam planning aktivitas WNA itu di Indonesia bakal kayak gimana. Kalau aku sih kemarin nggak pakai itinerary ya, CV aja. Selanjutnya applicant contact confirmation, masukin email. Kalau ini aku masukin email WNA itu, masukin emailnya, dan email confirmation aku masukin email aku supaya bisa ada email konfirmasi lainnya ya. Kalau sudah diisi dan diupload dokumen-dokumen ini, teman-teman jangan lupa cek kembali, lalu scroll bawah dan klik next. Di sini aku nggak bisa kasih lihat karena aku udah daftar, tapi kalau setelah nanti kalian klik next, selanjutnya itu adalah review and submit tick. Jadi kalian bakal ngecek satu-satu kayak yang kalian masukin, kalian input datanya bakal ini udah bener belum checklist, ini udah bener belum checklist gitu. Jadi setelah kalian klik next ini akan ada page di mana kalian nge-review dokumen kalian. Dan kalau kalian nanti sudah checklist semua input data yang kalian masukin, kalian akan diarahin ke halaman yang ada semacam kayak tabel gitu. Tabel menunjukkan application kalian atau pendaftaran kalian seperti ini. Kebetulan waktu itu sempat aku foto yang punya aku. Jadi kalian bisa lihat di sini akan ada nomor transaksi kalian, nama WNA, terus nomor paspor, tipe visa yang lagi didaftarin, dan yang terakhir status. Di status ini teman-teman lihat kalau statusnya draft berarti kalian belum klik submit. Kalian lihat di bawah itu ada tombol submit ya, diklik submit. Setelah itu akan muncul halaman atau page billingnya. Bisa dilihat kode billing ini penting buat nanti bayar, terus total yang harus kalian bayar berapa. Oke, jadi itulah tutorial gimana kita ngedaftar visa E31A secara online ya. Jadi ini caranya udah online teman-teman, gak perlu ke kantor imigrasi lagi. Selanjutnya di video abis ini aku mau ngebahas tentang tutorial gimana sih cara bayar visa E31A ini. Jadi kalian bisa cek videonya dan ditonton aja. See you next time.